Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dirma Sari dengan NPM 2478267 dari kelas TRI 4C. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan melakukan hands-on paket tracer 2311 determine the DRN BDR. Jadi di sini yang pertama kita ada disediakan addressing table sebagai bahan acuan kita untuk IP, subnet mask, dan interface di device yang akan kita konfigurasi. Selanjutnya kita langsung aja ke part 1 step 2 ya. Ini adalah kondisi awal. Yang pertama kita akan menjalankan perintah di RA, RB, dan RC untuk melihat mode di masing-masing router ini. Pertama, kita lihat show IP OSPF network. Lalu kita ke RC. OSPF network. Oke. Lalu kita ke RA. So IP OSPF Nah, jadi di sini ini kita kondisi awal, kita bisa lihat lewat perintah show IP OSPF network. Jadi di sini router RC di sini router RC di sini terpilih sebagai DR ya, router RC. Oke, kita langsung aja dulu ke langkah yang ketiga. Kita akan mengaktifkan fitur debug. Kita ke RA dan RB, debug IP OSPF change. Oke, sudah on. Terus kita ke RB. Debug IP OSPF change. Oke, sudah on juga. Jadi untuk ini gunanya untuk melihat proses pemilihan atau DR dan BDR secara langsung. Jadi kita mengaktifkan fitur debug IP OSPF change pada router RA dan RB, dan perintah debug ini akan muncul log logistik setiap kali ada perubahan agent atau hubungan bertetangga pada protokol OSPF. Lalu yang keempat, step 4, disable the gigabit internet 0/0 interface on RC. Jadi kita akan mematikan jalur menuju DR, yakni di router RC. Jadi kita ke RC, kita masuk ke konfigur terminal, lalu kita masuk ke interface G0/0, lalu di sini kita pilih shutdown. Nah, jadi sekarang kita akan menyimulasikan skenario kegagalan jaringan atau network
failure. Jadi kita masuk ke router RC dan mematikan interface-nya menggunakan perintah shutdown. Jadi setelah kita menunggu sekitar 40 detik ya, ini time OSPF kita bisa lihat di layar di sini di RA, bisa lihat di DRA dan RB bahwa lock debug mati dan bergerak. Nih ya, mati dan bergerak karena DR yakni RC itu mati dan BDR itu RB langsung mengambil alih posisi menjadi DR utama, dan RA yang tadinya router menjadi naik pangkat menjadi BDR baru. Selanjutnya kita yang kelima akan restart the Gigabit Internet Non-Seasonal Interface on RC. Jadi kita akan menghidupkan kembali router RC. Kita di sini langsung aja, kita udah di Gigabit Non-Seasonal, langsung shutdown. Kita akan cek statusnya di RC. Di sini sudah berjalan dengan normal. Selanjutnya kita 6 dan 7, yakni disable the Gigabit Non-Seasonal Interface on RB dan restart the Gigabit Internet Non-Seasonal Interface on RB. Jadi kita ke RB. Di sini kita masuk mode configure terminal. Lalu kita masuk ke interface Gigabit 0/0. Lalu kita shutdown. Kita sudah mendeteksi RA sudah mendeteksi kalau RB-nya mati ya. Kita lihat di sini di RA nih udah. Lalu kita hidupkan lagi di sini, terus shutdown udah. Lalu kita di sini turn off debugging, jadi kita akan mematikan fitur debug. Lalu kita ke RA, kita di sini debug all. Oke, RA sudah. Lalu RB exit dulu, kita exit lagi, lalu kita mendebug lagi. Lalu kita ke part yang kedua, modify OSPF priority and font selection. Jadi kita akan modifikasi OSPF priority dan memaksa pemilihan ulang. Di bagian ini kita akan memaksa router RA untuk menjadi DR utama dan router RB menjadi BDR dengan manipulasi nilai OSPF priority pada interface fisiknya ya. Jadi langkah 1 kita di sini akan configure OSPF priority on edge router. Jadi kita akan mengubah nilai priority interface. Kita ke router A dulu. Di sini kita masuk mode konfigurasi terminal. Lalu kita masuk ke interface G0/0. Selanjutnya kita IP OSPF priority 200. Naik completionnya di sini jadi 33. Kita N R dulu, lalu kita ke RB, masuk mode configure terminal. Lalu kita masuk ke interface G0/0. Kita kasih IP OSPF priority 100. Kita N, lalu kita WR. Kita lihat di sini kompleksinya 66. Selanjutnya kita ke RC. Kita exit dulu, terus kita masuk ke interface G0/0, terus kita IP OSPF priority 1. Oke.
di sini complexionnya sudah 100%. Jadi di sini secara default semua interface router Cisco ini memiliki nilai OSPF rating sebesar 1. Jika nilainya sama, pilihan DR ditentukan berdasarkan router ID tertinggi. Namun kita bisa mendesain jaringan secara manual sesuai keinginan kita. Jadi di sini kita mengubah priority pada interface G0 memiliki RA menjadi 200 tertinggi agar menjadi DR, dan RB menjadi 100 menjadi BDR, dan RC kita berikan angka 1 menjadi router. Selanjutnya kita di sini yang kedua version election by resetting the OSPF process on the router. Jadi kita akan memasakkan pemilihan ulang clear OSPF proses. Jadi karena OSPF bersifat non primitif, perubahan priority di atas sebelumnya ini kita belum berdampak langsung. Kita harus mereset proses setting OSPF di semua router. Jadi kita ke RA dulu. Yang pertama kita konfigur terminal, kita clear IP OSPF, clear IP OSPF proses. Nggak bisa di sini. Clear IP OSPF proses. Nah, di sini ada pertanyaan. Reset all OSPF proses. Kita jawab yes, kita enter. Oke. Jadi di sini agar konfigurasi priority barunya kita langsung diterapkan, kita harus memaksa OSPF melakukan pemilihan ulang. Caranya dengan mengeksekusi perintah clear IP OSPF proses di mode privilege, lalu mengetik yes. Perintah ini akan menghapus tabel netbox sementara dan memaksa seluruh router untuk mengkalkulasi ulang status DR dan BDR. Secara nilai priority yang baru kita masukkan tadi RA udah, lalu kita ke RB. Di RB juga kita kasih clear IP OSPF proses. Kita jawab yes, sudah. Lalu RC clear IP OSPF proses juga, kita kasih yes. Oke, selesai. Selanjutnya verifikasi hasil akhir ya. Di sini kita akan ke RA. Di RA sini kita show IP OSPF network. Oke. Nah, mungkin pada video kali ini sekian penjelasan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.